salah satu bentuk layanan yang membahas trauma yang dialami melalui dinamika kelompok. Tujuannya adalah untuk meminimalisir trauma yang dialami. Kemudian di dalam KKP ada asas-asas yang harus kita patuhi. Yang pertama ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, dan asas normatif. Nanti cara pelaksanaannya, semua dipersilahkan untuk berpendapat dengan bergantian dan tidak ada pendapat yang salah dan tidak boleh saling menyalahkan. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas dua topik, yaitu antara ingatan terganggu dengan anak-anak putus sekolah. Menurut teman-teman, yang mana topik yang harus kita bahas terlebih dahulu? Oke, baik teman-teman, berarti yang pertama ingatan terganggu, kemudian nanti anak-anak putus sekolah. Baik, dari antara teman-teman sekalian, adakah yang pernah mengalami kejadian ingatan terganggu ini? Baik, silahkan saudari Mira untuk bercerita pengalamannya. Dulu kan aku kan kayak belakang ingatan terganggu itu mungkin kayak kucing kan. Nah aku juga kucing, tapi ini bedanya kan akan konsumsi obat, bukan aku boleh kayak konsumsi, karena kayak kemarin itu kan aku kan tidak bilang kan aku belum ada itu kontrol ke psikiater, dikasih obat-obatan kayak dan itu jadi kayak kemarin itu sempat kayak betul-betul udah yang nggak tahu artinya, aku minum obat itu nggak sesuai dosis. Nah sampai agak lama juga ya, setahunan gitu kan, pokoknya kayak 5 detik atau diam dikit langsung minum gitu. Nah baru kayak apa ya, tiba-tiba kayak mulailah lupa-lupa sama hal yang kayak biasanya inget gitu. Akhirnya aku nanya kan ke dokter kayak kira-kira apa ya efek samping kalau kita konsumsi obat yang sesuai dosis. Nah ternyata termasuk juga kan selain kayak gagal ginjal itu, aku pikiran sama bayi mata itu juga terganggu gitu. Akhirnya aku kayak gak berani nyoba lagi kan. Nah kelang lah, kayak kemarin juga sempat ada bilang sama temen-temen, aku adalah kenal kawan tapi nggak inget namanya gitu. Nah ternyata setelah tanya lagi kayak bener-bener gak ada ini apa-apa yang pernah kejadian ada itu juga setelah ngalamin itu nggak tahu apa yang dia lakuin untuk kayak ngembaliin pola hidup lagi gitu kan, lebih baik lagi gitu kan. Sebenarnya sejauh ini baru-baru nih sih untuk baik pola hidup, karena semenjak kasus yang psikiater itu kayak dekat-dekat dengan aku sendiri yang tahu kayak orang rumah tuh nggak pernah sekali sampai kayak kamar itu yang jadi yang paling tahu aku gimana gitu kan, kayak kamar tuh isi kayak betul-betul tuh isi dalam kamar tuh obat-obatan semua, jadi kayak nggak ada yang bisa masuk kamar. Tapi izin ya, Mira sadar obatnya nggak boleh dimakan lagi, tapi Mira sudah makan gitu karena depresi. Terus Mira pikir dengan konsumsi lebih banyak lebih rendah. Karena mikirnya kan kayak banyak minyak itu kan bisa buat kita tidur kan, kayak bikin tenang gitu. Kadang kayak dosis obat tidur juga bisa katakan lebih baik lagi gitu. Nah itu tadi ya weh, salah itu juga sih karena nggak sharing sama orang Kok biayanya ke psikiater? karena dokter ambulan ya kadang sama abang kan kayak aku kan anak yang paling dekat sama abang, terus kayak abang kayak kadang ngasih uang gitu kayak ya udah agak tak tapi kadang kayak pertama kali ya terus Abang nggak tahu. Yang ngasih sumber dana juga nggak tahu ya. ketahuan itu waktu yang kemarin waktu libur kuliah kena kita yang masuk rumah sakit ini saya baru tahu karena bongkar kamar baru ada kamar yang berbongkar, ternyata orang ekster Eli mereka yang diinterogasi sama abang-abang itu yang nggak kenal aku sama sekali. Baik, terima kasih kepada Mira sudah mau bercerita tentang pengalamannya. Dari teman-teman anggota kelompok yang lain, adakah yang ingin memberi solusi atas masalah Mira? Maka Solusi dari saya pribadi ya kayak Mira tadi, Mira sendiri yang kurang terbuka sama orang rumah, jadinya orang rumah nggak tahu siapa Mira gitu, gimana keadaan Mira, apa yang Mira rasain orang rumah nggak tahu. Jadi solusi dari aku itu depannya cobalah welcome sama orang rumah, kayak lebih terbuka lagi, lebih
nggak ngasih solusi, setidaknya Mira lebih merasa aman karena mereka tahu apa yang Mira rasain. Sebenarnya nyari juga loh faktor kenapa sebenarnya nggak bisa gitu. Apalagi kayak umur orang tua aku kan yang bisa dibilang muda lagi ya, kayak yang betul-betul yang umur-umur yang nggak banyak mikul banyak beban pikiran gitu loh. Iya, jadi kayak takut, apalagi kayak bapakku punya diabetes gitu kan. Kayak diabetes kan kadang main di pikiran kan, mau aja naik terus gulanya kenapa-napa gitu. Jadi kayak alasan itu karena kayak takut ganggu pikiran mereka. Tapi kalau sharing sama abang kakak juga takutnya mereka cerita ke orang tua juga kan gitu. Jadi kayak di situasi yang serba salah. Padahal Mira pun terlalu muda untuk beban itu sendirian ya kan. Berdosa kali ya kan, dosa jariah contohnya. Ya kan, ada amal jariah, dosa jariah ada. Semakin Mira bermikir, Mira deh kelas gitu deh. Ini terpaksa ikhlas dia kayaknya. Gak sih sebenarnya karena Dosa gitu. banyak kali dosanya. Tapi juga bukan cuma salahnya deh. Wali kelas sama guru BK. Nah ternyata guru BK sama wali kelas yang bikin aku kayak gini nggak meninggal. Udah meninggal. Sampai kan aku meninggal. Tapi ya aku juga kalau sakit hati rasa sakit kali Nggak aku sih, kalian bayangin. Aku di pandangan kalian tentang guru BK. Sumpah aku ini termasuk orang yang terjebak sih. Kayak aku dulu punya cita-cita nggak bakal mau jadi guru BK. Ternyata aku masuk di sini. Sampai kayak aku berpikir, oh mungkin kalau aku jadi guru BK, biar aku nggak jadi guru BK aku yang Pandangan orang. Ya. Guru BK tapi kan menyamping gitu kan kok orang tua. Iya, kan pernah nggak sih masih kayak ada kan semua kata foto itu keluar minta kita deh kayak dikurung gitu. Tapi di ruang BK kan punya tempat rahasia nggak sih? Enggak, dikurung 1 semester tanpa jendela, tanpa dinding kayak betul-betul dikunci karena ada kasus kayak 1 semester. jadi aku nggak pernah masuk kelas. Nah jadi ngapain Mira datang? Setiap ke sekolah kamu Karena aku nggak berpikiran kayak gitu wes. Karena aku nggak mau kita sama orang rumah kan kayak kenapa ya kayak takut orang tua jadi mikir Memang guru BK kan loh. setan kalau kayak Enggak, kan 1 meter kata Mira berarti berlangsung tiap hari kan? Kenapa datang lagi jam besoknya dikasih besoknya? pulang gitu. Nanti curiga orang tua, padahal dia mengingat umur orang tuanya yang jadi betul-betul pas sebelah kita tuh nggak masuk kelas sama sekali. Itu tadi udah jadi guru BK. Enggak, Mira datang. Yang begitu kita masuk ada ke jam kunci pulang gitu pulang. dimasukkan ke ruang BK. Dimasukkan ke ruangan itu. Alasan pertamanya apa? Kan bisa jadi bilang Iya. Em, ada kasus maling di kelas. Nah maling jam dini. Hal-hal yang nggak mungkin kita maling gitu loh wes. Nggak tahu lah siapa ya gitu kan. Nah ternyata kayak terus teman-teman juga sering pegang gitu. Nah jadi aku juga sering pegang dulu pegang. Cuman karena kayak baik lagi kan kesalahan kita nggak menjaga di dalam kelas kan banyak siapa yang kurang masuk di dalam kelas. Nah mereka beranggapan kalau aku nggak pernah kehilangan sama sekali. Jadi langsung lagi karena aku yang lalu. Nah mereka buat duit kelas tanpa aku. Nah di sini wali kelas itu termasuk wali kelas yang nggak pernah masuk. Jadi guru kelas itu wali kelas itu cuma kayak dengar dari satu pasuk saja. Nah terus satu kawan kelas kayak Mira nih bu yang lain. karena mereka Biasanya masuk. Nah kelas kami ini kan kelas unggulan. Jadi kayak kelasnya itu lebih berloker gitu kan. Jadi kayak aku tuh selalu aktif pakai loker karena dulu aku anak silat kan. Jadi kayak 7 pagi nggak pulang lagi hampir mau ekskul. Itu masuk sekolah pagi apa setelah keluar dari ruang BK yang habis dikurung itu, barangku di loker udah dikeluarin. Terus dibilang gini, anak dajjal apa jangan lagi naruh barang-barang di loker, mulai besok kamu duduknya di depan meja saja. Betul-betul aku betul-betul kayak masih tahu terus gitu. Oh enggak tahu apa-apa habis dikurung loh apa sih Bu? Iya, Bu aku baru keluar loh. terus kayak udah lah kayak gitu Sinting, kan? sampai semua guru mata pelajaran tuh semua disampaikan ke dia kayak nyampein tentang aku. Jadi kayak kalian guys kira ini mana aku tunjuk sana terus semua jangan pindah-pindah ya sampai ada satu juragan aku yang Mira kok nggak speak up? udah kayak mana ya karena kawan kelas merasa Memang Mira. Mina
salah kan cara nilainya. Ada jadi kayak adalah untuk guru kan. Lah kamu ke ruangan saya. Ternyata aku nggak tiba ke ruangan itu, ke ruangan bapak itu kayak ke ruangan guru yang semua ruang guru ini kita ada gurunya semua kan dari pagi pulang saja. Di situ dikunci di ruang guru semua guru tuh seminggu hari masuk. Kamu orang susah kan? Kalau kamu orang kita bilangnya nanti kami bantu guru. Dan bayangannya gue kayak kejut apa mendengar kayak gitu kayak mamaku juga punya sekolah, mamaku juga sekolah gitu. Sampai direndahkan itu aku ngamuk di situ kan. Saya nggak kesusahan bu, bilang itu orang tua saya bekerja aja. Saya juga nggak kekurangan apapun. Terus bilang itu teman-teman ada yang nggak kamu ngambil ini. Aku bilang ada buktinya bu, aku bilang itu. Saya kan dari kemarin juga dikunci, aku bilang itu. Jadi kayaknya saya mau ini. Terus mereka baru kaget, kamu dikunci sama siapa? Baru tidak saya ngambil mereka. Kasih tahu siapa namanya guru TK-nya. Bilang Irian ini bu, aku bilang. Lah kemana deh? Ini bapaknya nggak ada anjir. Ini anaknya juga loh. Terus Batak kan tahu cuma dari satu keluarga istilahnya. Tapi dia malah mengatakan ya kayak kamu kalau nggak mau bilang kalau kamu yang ngambil, kamu udah SIP nya itu kurang aja bukan aja memang nggak saya yang ngambil. Itu udah kapan untuk ngurus masuk ke Anjir. itulah kan. Ya pagi bilang datang itu Ayo datang kan guru BK tuh tiap pagi tuh dicek ngalamin kita atau enggak saya apa sih namanya raja lipin pas kaki Mira ini kamu sudah saya nanti sampai kayak anak jam 8 teng gitu kan baru untuk dia masuk ke ruang BK. Tapi aku nggak di ruang BK yang ada sofa. Tapi aku nggak ada nggak sih di ruang BK kalian ruang rahasia yang gelapnya betul itu berdebu nggak ada ventilasi gelap nggak ada lampu. Jadi kayak aku tuh cuman kayak tuh petak gini aja depan di dekat pintu gini aja sampai nunggu karena HP itu juga jalan jam berapa itu sampai jam berapa kami pulang tuh jam 3 sampai jam 8 jadi nggak kira jadi setelah Kak Mira bilang guru BK nurun apa responnya? Kau udah tahu ya Ter? Awak kaget sekali loh Kemarin menang bisa Pendidikannya minim kali kalau kayak gitu. Itu satu, dia udah masuk pasal menghakimi kali itu loh. Tega apa coba? Udah dinaik lagi deh gara-gara kita. Yang dialami makanya dia berakhir. Sih aku pikir nggak make sense aja. Iya kan? Iya kan? Kayak cerita ini loh, cerita anjir lah. Gini loh, separah-parahnya ini ya. Guru BK aku busuk nggak pernah ada yang kayak gitu. Ada SMA yang kalau jumpa siswa gini, monyet ada. Cuma dia bukan bangsa. Iya, bukan bangsa yang betul ngehakimi siswa, enggak. ada juga gitu. Tapi cuman kayak kata-kata. Ya memang dia killer aja. Guys, emang gini aku tembak kepala apa kalau mau lari ya gitu. Kan tipe orang kayak gitu ya kan. Bagusan kayak gitu nggak sih? Daripada Iya. hati awak yang tertekan. Tapi dia enggak yang kenapa bangsa. posisinya kayak gini? Sebenarnya gini. Apa ya kayak Ais tuh pernah kan Ais pakai jilbab kayak gini kan. Maksudnya yang langsung masuk gitu kan. Sebenarnya Ais udah izin sama pihak sekolah, tapi kan sama si BK tadi ada satu guru yang kayak baru gitu. Jadi bilang, "Oh, kamu pakai jilbab itu sini kamu," kata gitu kan. Jadi kan si BK mungkin BK negur orang lain. Jadi dia bilang, "Enggak tahu lu Bu, dari kemarin." Dia bilang, "Loh, datang lah waras awak, di situ lah dia baru kena." Maksudnya kayak si BK ini kalau udah kena sekali tuh kayak dia udah nggak ini lagi gitu loh. Oh ini kan bertahan sampai 1 semester. Iya. Apa dia nggak pikirannya kayak mana nggak itu di dalamnya? Gini, dari Gitu loh. banyaknya guru nggak ada yang nih. Iya. Kan kita sekolah ya kan. Satunya pemikiran Karena gini ya ibu wanita kita termasuk guru senior gitu jadi kayak mungkin mereka memanusiai guru senior gitu jadi kayak mempercayai apa yang dibilang sama guru ini gitu terus itu kan sebelum covid kan nah untungnya pas covid kemarin pas besoknya mau diliburkan sampai lama kan ketahuan nggak oleh siapa ada anak ini nggak ada kemarin sama Esther yang cari Nita malah jumpa di perpus kan aku betul-betul kayak tremor kan
ketahuan dia kayak ternyata Ketahuannya kayak dari aku mana? bukan rasis juga ya, kayak di Islam ya, kayak kemarin tuh waktu aku kasus kayak kena kasus maling gitu, yang nemenin itu tuh 2 cowok gitu, itu agamanya Kristen gitu, kayak memang orang itu nemenin aku kayak pernah kan aku kasus kayak maling tuh aku sempat bolak-balik dikunci kamar mandi. Nah saya kunci di kamar mandi itu nggak punya sinyal kan, terus aku kunci nelpon kan nggak bisa, mereka yang nemenin aku ke kamar mandi, kayak aku ke kantin belajar, mereka yang nemenin. Sampai mereka ternyata kayak seniat itu untuk bantu aku kan, pakai HP digantung di ventilasi, ternyata di perempuannya itu yang ngambil. Udahlah ditunjuk ke BK itu, tapi BK nya nggak mau tahu karena mereka dia tetap menganggap aku yang maling. Jadi sampai sekarang tuh sampai kemarin itu guru BK tuh mau tahu siapa mau dia udah tahu malingnya siapa tetap Makanya nggak ada. setan, memang kayak ada dendam pribadi atau apa nggak tahu lah. Mana jadi dosa dia nggak apa? Nah, ternyata Hidup. pas kelas 12 Nggak seumur hidup, aku sebelum selesai itu kayak anakku kan gitu kayak begitu kasus kemarin itu kan kayak ganti semua sosial media. Nah aku di SMA itu termasuk kayak apa ya, teman-teman SMA itu teman SMP dia juga karena lingkungan itu aja. Jadi kayak aku tuh ganti sosial media, barulah sama temanku yang bilang yang tadi yang cowok itu kan tadi aku baru bisa kita sama kemarin, kira aku mau ngasih tahu ibu Eliani sama ibu terus yang ibu keluarga itu meninggal dan aku baru baca 2 tahun anjir setelah kayak mampus gak aku malah seumur hidupku gitu dalam posisi dia menjerat sana karena dia juga nggak ada begitu udah tahu maling Asia tuh sampai di sini aku nggak pernah dengar Iya, kata minta maaf. maaf loh. Minta maaf sama Enggak dengar. setidaknya walaupun ya udahlah kalau bukan kau malingnya ya udahlah gitu loh. Kayak dia hasilnya apa nggak diingat nih rekan dia mati nih. Aku sampai nggak mau mijak Asal ingat nangis, asal ingat nangis. nggak pernah mau mijak sama aku lagi. Jadi kayak kalau kalian bilang sekolah favorit tuh sekolah yang paling bagus, guru-gurunya berpendidikan, rasa aku nggak sama sekali. Malah sekolah ini Nanti Mira nggak berkontak sama kawan-kawan. Jadi itu kosnya. Jadi yang aslinya tuh nggak diapa-apain. ayo kita mau kuliah. Enggak di sini masih ramah dan berjalan makanya orang nggak renggok di kampus ini. Ayo kita mau kuliah. Kalau kalian pernah lihat aku semester 1 bermaskeran terus ya ini Iya. faktornya. Itu penyebabnya karena takut dikenali. Walaupun nggak salah, tapi kan pasti ada ketakutan kan. Malu kan lagi loh di Mira. Terus aku sama wali kelasku itu sempat dijemput 1 hari pakai kalau aku maling. Lingkungan sekolah itu kan peta gitu kan. Ya lepasin lah Mir, kok dia tahu ah. Lepaskan kabur pulang. Jadi aku di situ kena panas. Dari samping. Jadi kayak wajar kan jadi kayak aku jadi takut dikenalin orang karena takutnya dikirain kan kayak oh Mira masuk ini ya. Ini Mira yang maling kemarin ya gitu. Wajar kan kayak aku punya ketakutan yang kayak Tapi itu lah Kak, kalau kayak gitu yang kakak temukan harus kakak berani ya. Dan jangan makin takut. Enggak, Mira nggak takut loh. Mira mau coba damai, cuman ya dia damainya keluar dari orang-orang itu nggak dikenalin lagi kayak gitu rasa Mira damai. Sampai sekarang dia yang takut-takut gitu masih. Maksudnya dibilangin nggak Harus sama. ada rasa takut gitu. Ya Kadang memang bukan Mira. mungkin Malu anjir. juga kok. Iya, kadang memang bukan Mira, tapi kan ada tekanan kakaknya dia takut disebut kayak gitu, jadi banyak bukan yang kayak HP ku. baik setelah kita mendengar pengalaman Mira dan berdiskusi tentang alternatif solusinya. Sekarang silahkan Mira menyampaikan komitmen apa yang akan dilakukan di masa depan. Oke, sebenarnya komitmen itu ada 2 ya. Pertama itu tidak hati kita untuk lanjutannya menjadi korban gitu. Terus kayak apa ya? Tujuannya aku mempelajari kayak temanku lebih bagus yang pas kelas yang barbar sekali yang juga kita lebih tahu dia lebih jujur gitu kan. Karena mungkin pandangan orang anggap dia jahat gitu, padahal dia yang paling tulus. Terus yang kedua mungkin karena aku juga dari jurusan BK ya gitu. Jurusan yang aku juga sendiri kebetulan dan memilih guru BK tapi dari guru BK apa ya usahain untuk jadi guru BK yang nggak kayak guru BK itu sebelumnya kayak menghapus pemikiran kalau guru BK yang guru BK aku nggak kayak guru BK yang masalah Baik teman-teman, sekarang kita akan mengisi DMP 3 sebagai penilaian saya terhadap kegiatan yang hari ini
telah kita lakukan. Silakan teman-teman isi. Jika sudah selesai, kembalikan kepada saya. Apakah sudah selesai teman-teman? Sudah. Baik, sebelum menutup kegiatan kita, ada baiknya kita mengakhirinya dengan doa. Doa yang akan saya bawa menurut ajaran agama Kristen. Teman-teman yang beragama lain dapat menyesuaikan. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang penuh cinta kasih, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali Tuhan mengucap syukur atas berkat-Mu, atas karunia-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga hari ini. Tuhan Yesus yang baik, dengan berkat-Mu kami telah selesai melaksanakan kegiatan kami tadi. Semoga Tuhan apa yang telah kami dapat, pengalaman yang telah kami lihat, dan solusi-solusi yang telah kami berikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kami semua dan orang-orang di sekitar kami. Hanya ini doa kami Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini.